Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di channel saya, Samen Story. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dalam segala hal ya. Oke, untuk pada pagi hari ini sedikit cerita. Kesalahan saya waktu pertama kali beli mobil si Civic Genio ini ya, karena saya notabene juga baru pertama kali punya mobil, dan saat pembelian itu saya hanya berdua sama adik tanpa bawa orang bengkel yang lebih tahu mobil ya, hanya sekedar belajar dari YouTube yang banyak di share di YouTube ya, bagaimana cara memilih mobil. Sebenarnya ya cuma itu doang, dari ilmu dari YouTube doang. Jadi saya nggak bawa orang yang lebih memahami kondisi mobil ya. Itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan kedua, karena waktu itu juga beli mobil dadakan, nggak ada rencana. Ya ada sih rencana dulu, cuman masih maju mundur, akhirnya dapat si Jenny ini, intinya kan gitu. Nanti cerita pertama dapat si Jenny saya buatkan video yang lain ya. Kesalahan pertama lah. Kesalahan kedua saya waktu beli si Jenny ini, tempat atau garasi itu belum punya sama sekali ya. Makanya dari situlah berawal banyak kerusakan di bodi mobil atau di bodi si Jenny ini. Dari pertama nggak ada garasi. Mobil sebelumnya dia ditempatkan di garasi terawat bagus, saya ambil di tempat saya karena tempat nggak proper, garasi belum ada, akhirnya ya ditaruh seadanya. Itu kesalahan kedua saya. Ya saya pikir ya udahlah, murah mobil ya, memang wajar kepanasan kehujanan. Tapi lambat laun akhirnya banyak kerusakan yang timbul karena itu tadi. Apa saja kerusakan yang pernah terjadi karena itu kesalahan saya. Yang hujan panas itu salah satunya. Bodi mobil bagian bawah, bagian lantai itu cepat keropos. Terus karena pemakaian saya juga, namanya juga belum pernah punya mobil, pemakaian asal-asalan, banyak bagian lantai itu apa ya, kayak nggak surut gundukan kayak gitu. Jadi ya agak lumayan sih dulu pembenahan itu ya, walaupun nggak semuanya, nggak total, hanya sebagian yang saya benahin ya. Itu jadi memang pemula seperti saya itu pasti banyak kesalahan. Makanya dari itu saya sharing buat teman-teman semua yang rencana mau beli mobil, apalagi yang baru pertama kali mau beli mobil, saya sharing ke itu lah. Untuk kerusakan selain di lantai atau bagian bawah si Civic Genio ini, itu ada bagian yang atas. Entah itu kerusakan yang timbul karena panas dan hujan, ataupun bisa jadi sebuah ciri khas dari si Civic Genio ya. Oke, saya tunjukkan apa saja kerusakan yang ditimbulkan dari kesalahan saya tadi. Dan untuk teman-teman semua yang mau membeli sedan, apalagi Civic Genio atau generasi sebelumnya, itu harus banyak hal yang diperhatikan, terutama di bodi mobil itu ya. Hanya sedikit ilmu buat sharing. Oke, saya tunjukkan
bagian mana saja sih yang rusak karena kesalahan saya waktu pertama kali beli mobil. Oke, kita keluar dulu. Oke teman-teman, saya tunjukkan di sini kerusakan yang timbul setelah kesalahan saya dulu waktu pertama kali beli mobil ya, karena nggak punya tempat atau nggak punya garasi yang memadai untuk sebuah mobil ya. Pertama, kerusakan yang pasti timbul apalagi mobil pernah didempul atau pernah dibenerin bagian mobil itu ini ya. Dempul mulai pada retak, ini juga, walaupun ini dulu sama pemiliknya memang udah dibenerin ya, memang niatnya dibagusin, entah karena mau dijual atau enggak tahu ya. Memang ini dulu rapi bagus tanpa ada kerusakan kayak gini, tapi karena saya ambil nggak tak kasih tempat yang proper, akhirnya ini ya, yang bagian-bagian yang didempul itu udah pada mulai pecah atau melendung ya kalau bahasa Jawanya. Terus ada lagi dari si Civic Genio ini ya, ini entah ciri khas atau memang karena dulu saya panas dan hujanin, ini pada karatan, ini udah pada kropos, pasti dalamnya kropos, ini udah pasti 100% karena udah pada jeblos kayak gini ya. Ini enggak cuma di depan, di belakang juga ada. Nah ini enggak tahu ya, memang karena penyakit Civic atau enggak, itu kebanyakan saya menjumpai Civic yang penyakitnya di bagian deket-deket les kaca kayak gini ya, atau nggak tahu ya, atau air masuk terus kena air hujan atau gimana bisa kayak gini ya. Saya dua kali nemuin kayak gitu. Dulu si Grand Civic pernah saya lihat juga kayak gitu, bagian belakang sih bukan depan, itu juga pada karatan ya di bagian les. Terus waktu benerin ya apa ya, benerin bagian bawah, bagian lantai itu juga ada Civic, gak tahu Civic Wonder atau apa gitu, itu juga waktu pembenaran kan itu dilepas ya, kaca dilepas semua, itu kan jelas sudah didempul, sudah dikerok, jadi saya tahu persis itu kayak bagian pojok-pojok ini bolong-bolong gitu ya. Mungkin pertama kalinya yang meledos kayak gini, terus dikerok, digerinda, malah akhirnya ya karena memang niatnya dibenerin kan pasti dibersihin dulu, kelihatan bolongnya baru dibenerin. Terus ini pintu bagian kanan ya, ini jelas sekali, walaupun suaranya kayak gini, ini dempul tipis banget, sebenarnya tipis banget, cuman ya namanya dempul kalau kepanasan ya pasti kayak gini. Ini bukan karena keras ya, bukan karena kena sesuatu, enggak ya, ini pecah. Pertama itu segini dulu seret, terus nggak tahu kenapa nambah sini, ini nambah lagi di sini, ini udah pada baret-baret semua nih. Tuh padahal saya ngerasa selama pakai ini nggak pernah baretin yang bagian kanan gitu loh, tapi kok tahu-taunya kayak gini. Makanya buat teman-teman semua yang mau cari mobil tua, sebisa mungkin carilah mobil yang bodi dempulnya tipis ya, tanpa, syukur-syukur yang masih breng tanpa dempulan, karena ya ini tadi kelemahan dempul itu ya kayak gini, kalau nggak bagus sekalian ya pada meleleh atau gimana. Ini yang jelas ini karena kepanasan, bukan karena crash ya, beda. Kalau crash kayak gini ya, nah ini crash, bedanya kalau crash sama dempulnya kan tebel banget ya. Ini jelas karena crash, nggak tahu ini nubruk apa ini. Saya nggak ngerasa kena ini, padahal nggak tahu ya. Terus lah ini jelas banget kan
sorry ya agak karena tadi udah tak kasih minyak pengkilap jadinya malah cahayanya balik lah. Ini nggak crash, ini dulu mulus karena panas hujan ya kayak gini. Nah kayak gini, makanya harus lebih diperhatikan kalau mau cari mobil apalagi mobil tua. Itu dempul itu memang kayak gini, kalau memang benar-benar dempul yang bagus, kemungkinan kerusakan ya pada retak, pada pecah. Terus kerusakan yang ditimbulkan karena perawatan yang enggak maksimal, tempat yang enggak proper, kena panas, kena hujan, akhirnya kayak gini. Ini dulu enggak kayak gitu, dulu enggak sampai separah ini ya. Ini baru di tempat saya selama ini tuh pada kayak gini. Lah teman-teman yang mau cari Civic atau sedan ya, lebih diperhatikan bagian bawah, karena bagian ini yang riskan untuk keropos ya, karena kan dia dari tanah kan cuma sekilan aja nggak ada ya, jadi pendek banget, jadi gampang kena air, apalagi air hujan. Makanya ini dulu jujur saya waktu lihat mobil ini bagus semua, walaupun setelah saya rawat tiap hari mulai kelihatan mana yang sulam, mana yang memang masih belum keropos tuh kelihatan semua. Lah ini satu karena tempat yang enggak proper, kedua karena saya pemakaiannya ceroboh ya, jalan rusak, jalan terjal, pokok tak ajar gitu aja. Makanya kan sering gasrut ininya juga. Ini ya list bumper yang bagian kiri ya, kanan kiri mungkin ya, ini kan sering gasrut, ini mulai ada celah. Nah dari celah ini saya baru tahu kalau bawahnya ini banyak yang keropos. Ini entah keropos atau memang buat dudukan sekrup, nggak tahu, tapi yang jelas pada bolong. Nah buat teman-teman yang masih pemula mau beli mobil, apalagi yang belinya sendiri, nggak pakai jasa bengkel atau ngajak temen yang ngerti mobil, itu yang harus diperhatikan. Kalau sedan ini ya, lantai juga harus diperhatikan. Ini banyak banget, soalnya kalau namanya mobil yang mau dijual itu pasti sebelumnya udah diperbaiki dulu, walaupun sifatnya hanya untuk sementara, biar saat dijual itu kelihatan menarik itu. Nah contohnya kayak gini, ini kan di video jelas banget ya, ini udah ada perbaikan ya, dulu pernah ada perbaikan, cuman dia sifatnya enggak dilas, cuman ini jelas kalau pakai karbon ya, serat fiber ya, terus di resin, terus di gerinda atau dihalusin, nggak tahu ya, tuh kelihatan. Makanya banyak penjual mobil memang niatnya sih bagus ya, bukan buat tipu-tipu, insya Allah enggak, cuman mungkin namanya kita mau jual mobil ya, kita benerin semua dulu kerusakan mobil. Kalau enggak ya, kalau jual ya bilang apa adanya. Tapi kebanyakan yaitu tadi, mereka mengkondisikan mobil dulu, entah kerusakannya apa mereka benerin, walaupun sifatnya hanya untuk sementara atau agar pembeli itu tertarik gitu ya. Itu makanya kita sebagai pembeli harus lebih jeli. Ini dulu saya nggak tahu ya apa yang harus diperhatikan pada mobil tua itu kayak gini ternyata. Makanya banyak pembeli yang pasti nanya. Saya juga dulu pernah main mobil, walaupun hanya gagal ya, walaupun mau usaha jual beli tapi gagal ya, pasti banyak yang nanyanya udah keropos belum, bagian yang keropos mana, kayak gitu. Itu pasti
pasti mereka nanya. Ya kita mau tinggal bilang aja bagian keroposnya mana, biar mereka bisa buat pertimbangan. Syukur-syukur kalau kita punya dana untuk perbaikan, ya kita perbaiki dulu, nanti tinggal bilang ini udah perbaikan, udah dilas atau gimana, itu lebih bagus ya. Ya kalau memang dapat penjual yang jujur ya kita seneng aja. Tuh, terus perbaikan apalagi yang kerusakan apalagi karena kecerobohan saya dulu ya, ini lantai dulu itu saya waktu pertama kali ambil si Jenny ini kan saya nggak pokoknya nggak tahu mobil, pokoknya lihat mobil bagus seneng tak beli gitu aja, nggak mikirin apa yang harus diperhatikan, nggak. Dulu itu waktu saya ambil si Jenny itu kayak gitu. Nah kerusakannya ini lantai ini kan, ini ya di sini itu ada dudukan jok, itu ada kayak semacam rangka sama besinya tipis kayak kayak U gitu. Itu dari sini sampai di bagian sana, jadi dari ujung sampai ujung. Nah bagian kiri itu lantai sama rangkanya itu ternyata kropos, jadi lantai sama rangkanya itu terpisah, udah nggak nyambung ke rangka lagi. Makanya saya dulu sering duduk di sini ini kok rasanya lantainya itu kok kayak gimana, kalau diinjek tuh kok ke bawah gitu loh. Nah dari situ saya punya rezeki cuma sedikit ya, tak beranikan tak bongkar sendiri. Jadi semua jok ini tak bongkar sendiri, semua tak bukai semua. Saya bawa ke tukang las waktu pertama kali. Nah sama tukang las itu dia cuma bikinnya si itu dudukan ini, maka kan dudukannya kan di sini, harusnya kan sama bodi sini sama dudukan ini kan nyambung, ini juga udah putus. Makanya joknya ini dulu udah nggak karu-karuan, gerak-gerak semua, udah kayak pakai bekas ya. Lah sama si tukang lasnya itu karena saya nggak tungguin, tak tinggal pulang. Ya itu tadi itu cerita ya, nanti tak bikinin video selanjutnya. Pokoknya di part ini kerusakannya itu dilas belum sesuai hati, tak bongkar lagi, tak bawa tukang las. Akhirnya di sini sama tukang lasnya karena tetangga sendiri, dia kasih plat lagi, malah tebel 1 milinan kalau nggak salah, itu mah tebel banget dari depan sana sampai sini. Jadi dia di atasnya tuh ditaruh las, dilas semua samping-samping semua muter gitu dilas. Jadinya ini di bagian sini ini bodi asli, atasnya masih ada plat, jadi lebih kenceng. Walaupun kalau diinjek kayak ya agak aneh, maksudnya cuman lebih bagus kayak gitu, maksud saya lebih kuat kayak gitu ya, daripada kita hanya mempertahankan orinya biar kelihatan orisinil tapi kualitas besinya udah nggak mumpuni. Buat apa kalau saya kayak gitu ya, lebih baik kita rekondisi gimana caranya, walaupun nggak harus ngerusak aslinya ya, kita bagian atasnya kita tambahin plat lagi aja. Oke teman-teman, itu tadi ya ulasan dari bagian-bagian kerusakan karena kecerobohan saya, karena kekurang tahuan saya, karena kurang persiapan saya saat membeli mobil ya. Makanya buat teman-teman yang mau berencana membeli mobil, apalagi mobil pertama sebelumnya belum pernah punya mobil, banyak hal yang harus diperhatikan. Satu, kalau mau beli mobil, apalagi mobil yang udah tahun tua, itu lebih baik kita ngajak bengkel, saudara atau teman yang memang mereka tahu seluk-beluk sebuah mobil ya. Karena untuk mobil tua itu banyak hal yang harus diperhatikan, apalagi bagi penjual banyak yang merekondisi sebuah mobil agar lebih menarik gitu. Makanya benar-benar
Jadi jangan menyalahkan penjual ya, karena memang mereka juga mencari rezeki. Pasti ya mobil yang kelihatan kurang menarik, ada yang kerusakan, sebisa mungkin dibenerin. Makanya untuk pembeli ya harus hati-hati, harus lebih teliti, biar nanti setelah membeli mobil itu nggak terjadi kerusakan yang tidak kita inginkan gitu. Terus yang kedua, tadi yang pertama ya untuk tip membeli mobil. Yang kedua, usahakan kita punya tempat dulu, tempat untuk si mobil nanti kalau kita bawa pulang. Jangan kayak saya nggak punya tempat, nekat beli mobil karena pengen akhirnya malah kasihan si mobilnya, padahal dari pemilik sebelumnya terawat bagus, di tempat kita malah jadi rusak karena nggak punya tempat atau garasi yang proper tuh. Syukur-syukur yang garasi dalam ruangan yang bener-bener nggak kena air hujan, nggak kena panas ya. Kalau tempat saya ini walaupun nggak kena panas, tapi kalau hujan masih, soalnya kan cuma ya tak kasih atap gitu aja, samping-sampingnya nggak, masih belum bisa memberi tempat yang proper gitu aja. Makanya banyak banyak kerusakan yang ditimbulkan dari hujan itu tadi. Salah satunya yaitu tadi bodi, terus selebihnya ya di kaki-kaki juga ada efeknya sih tuh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe video saya Samin Story. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau berencana membeli mobil, apalagi mobil tua. Si Civic Genio ini bisa menjadi salah satu pertimbangan atau waktu pengecekan. Itu bisa ya, dari apa yang saya alami dan kerusakan pada si Civic Genio ku ini ya itu bisa jadi sebuah pertimbangan. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalau memang teman-teman berkenan buat mendukung channel saya, channel yang hanya untuk sharing, berbagi cerita, bukan untuk niat menjatuhkan satu dan yang lainnya. Jujur ini karena hanya sebuah cerita dan pengalaman saya pribadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.